Pak, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua hari ini, malam ini ya, malam minggu ini tepatnya nih, diberikan kesehatan ya dan kebarokahannya ya di dalam menjalani hari-harinya ya. Sehat, barokah, selamat dunia akhirat nih di tahun 2026. Nih saya pengen ngobrol-ngobrol santai mungkin ya di ini nih di Pandeglang nih, di tepatnya di jalan Garokek ini kalau nggak salah. Sini jalan apa ya, saya kurang paham juga nih tepatnya sih, kalau nggak salah di desa Garokek ya. Sambil ngobrol-ngobrol santai ya, slow enjoy. Ini tepat jam 10 malam ya, jam 10 malam ada mobil parkir ini ya, lagi ini tadinya lagi COD-an ini nih mobil. Jangan seujon ya, COD itu kan COD-an barang ya. Ini ada pengendara motor juga, mungkin di pukul 10 malam nih jadi nggak terlalu sepi ya. Siapa? Masih di desa Banyumundunya ya, di perumahan di perumahan kan, bukan di perumahan, di kampung Garokek ya. Di sini ada ini nih, ada tanah nih sebelah kanan saya nih, tanah kosong nih. Kalau nggak salah nih namanya nih tanah ini ya, tanah larangan ya. Jadi dulu yang mempunyai tanah ini nih mungkin dia tuh bersengketa lahan mungkin dengan saudaranya atau dengan siapa mungkin ya. Dan di situ dia tuh mengucapkan sebuah keburukan nih, siapa saja nih yang apa tuh, yang memanfaatkan tanah ini mungkin bisa ataupun membangun tanah ini nih, mau membangun rumah gitu ya, bisa dikenakan sesuatu yang buruk. Jadi begitu meren ya. Dia udah bersumpah riah tuh mengutuk siapapun yang memanfaatkan tanah ini nih akan diberikan suatu keburukan. Serem juga ya. Jadi sampai sekarang di tahun 2026 jadi tanah itu masih anggur tuh, masih nganggur. Nggak berani tuh, orang pun nggak ada yang berani buat manfaatin tanah itu. Ini ada yang naik motor lagi nih, jadi nggak keeng ya. Kalau rumah warga sih udah sepi nih. Hai, laki itu Maya kayaknya habis pulang kampung itu ya, mau pulang dulu. Oke, kita lanjut lagi ya sambil tengok-tengok nih rumah siapa nih yang udah pada tidur banyak juga ya. Kalau prioritas kalau di kampung mungkin jam 7 malam udah pada ini ya, udah pada tidur ya mungkin ya. Kalau di perkotaan walaupun udah jam 10 malam mungkin orang-orang tuh belum pada ini ya, belum pada tidur. Mungkin kalau di perkotaan tuh bisa sampai jam 1 malam ya, ataupun jam 12 malam belum pada ini ya, belum pada tidur. Kalau di perkampungan tuh bener-bener luar biasa nih, orang-orang tuh bener-bener tidur cepat ya, tidur cepat dan bangun juga cepat. Tidak ada yang bangun siang ya. Kalau udah bangun siang hidup di kampung, rezeki kalian tuh udah dipatok ayam lagi ya, udah dipatok ayam. Mungkin kalau misalnya dipatok ayam kan repot, rezeki kalian bangun-bangun udah dipatok ayam, lu mau makan apa? Ini masih tepat ya jam 10 malam ya di waktu Indonesia bagian barat tentunya nih. Ada sosok aww nih, ada sosok wanita nih. Aduh, Meow. Meow. hai. Set bener-bener ini apa habis pada malam mingguan mungkin ya, kita ngeong nih langsung aja dibere Malik mere itu kata lagu dulu Sumbang ya. Nih di depan juga kayaknya nih ada abang-abang kucing nih, belum jadi kucing garong ini kayaknya, masih belum pada berani nih, pada main jauh-jauhan doang. Aduh abangku, permisi abangku ya, punten. Nah, kita lanjut lagi, lanjut. Aduh hampur ya abang, silau ya abang ya lampunya. Ini tepatnya berada di lereng Gunung Karang ya. Tepatnya kita nih di hari Sabtu di tanggal 4 Januari ya, di hari Sabtu pertama di tahun 2026 nih. Kita mau lanjut saja yuk, mau melakukan perjalanan nih dari kampung Garokek ya, di
Desa Banyumundu ya, Kecamatan Kaduhejo-nya nih, Kecamatan Kaduhejo ataupun Duren Hijau di Kota Pandeglang ya. Masih alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bersama-sama untuk saling berbagi informasi nih. Ini tempatnya adem banget ya, kayaknya cocok banget nih buat villa ya. Di sini juga udah ada ini nih, udah ada perumahan tapi kurang terlalu raku keras ya. Mungkin karena letaknya di ini ya, di perkampungan mungkin jadi kurang terlalu laku. Mungkin orang lebih baik masih ini ya, masih nebeng sama mertua kayak saya. Ada. Ini masih dilanjut ya, masih dilanjut di desa apa nih, Nagrok kalau nggak salah nih. Udah lewat Garogek, kita dari Garogek turun ke bawah nih ke arah ini ya, ke arah Cibarunya nih, namanya tuh desa Nagrok. Ini rumah gede banget ini ya, udah kayak gedung film nih, sebelah kiri sebelah kanan. Tapi di kanan kiri di belakangnya ini sepi ya, udah kayak ada ini sih, ada kebun. Jadi rumah-rumah di sini mendominasi rumah dan juga apa tuh, pelataran ataupun lahannya ini luas banget nih, enak banget nih buat jemur pakaian, buat bikin balai, buat nongkrong-nongkrongnya. Ada orang lain lagi. Ada pasangannya itu mah ya, masa di eong ada aja. Kita mah masih lanjut ya, yuk kita gaskeun nih di pukul 10 lewat dikit ya di Desa Banyumundu. Ini rame-rame di depannya ini, kayak habis pengajian ya, kayak habis pengajian ataupun habis syukuran mungkin ya nih. Coba kita tanya, coba kita tengok nih ada habis acara apa. Oh iya ini, Ustaz ada ngetawa-tawa gitu ya, aduh jadi ngeri. Habis ini kayaknya ini tuh habis pada ngaji ya. Kalau misalnya orang-orang pakai sarung kayak gitu habis ngaji, kalau enggak tuh habis tahlilan, kalau enggak habis syukuran mungkin ya. Enggak mungkin orang habis dugem pakai sarung, pakai peci. Ada waya ini hostnya. Ini di sebelah kiri kita ya, tepat nih sebelah kirinya ada SMA 02 Cimanuk. SMA 02 Cimanuk nih. Kalau malam kayak gini mas sepi, apalagi ini di musim liburan ya. Sepi, mana sepi jalannya ini. Aduh, jalannya rokel lagi nih ya. Dilanjut lagi ya topik pembahasan kita ya, apapun topik obrolan kita di hari Sabtu malam Minggu di tanggal 4 Januari 2026 ya. Mau ngobrol apa yang paling pas ya, apapun paling enak ya untuk menemani jalan-jalan ataupun menemani perjalanan arah ke Bekasi saya. Sebelum encus ke Bekasi nih, sambil kita ngobrol-ngobrol di Babakaran itu tuh ada ngepet namanya juga sambil menemani perjalanan saya ke arah Bekasi, kita bisa ini ya, bisa ngobrol-ngobrol santai nih. Apa itu ya, serem juga nih kalau malam-malam lewat sini. Kendaraan nggak bisa jalan, repot juga nih. Cari yang tepat yuk, yang topik yang masih enak sih buat dibicarain tuh kayak mungkin sekitaran ini ya, seputaran rumah tangga mungkin ya. Ini aja nih, kita mau ngobrolin ini, keberkahan dalam membina ataupun menjalin kehidupan berumah tangga, mungkin itu ya, cocok ya judulnya ya. Jadi judulnya ini nih gini aja ya, keberkahan dalam membina rumah tangga. Oke, gitu mungkin ya, cocok ya judulnya ya. Kebarokahan. Kita belah dulu. Ayo siap abang, lanjut. Kita dulu ya, ini ada kendaraan, kita harus fokus ya ke depan harus fokus. Jam 10 ya, ini masih ramai jalannya. Tepat kita di Jalan Raya Pandeglang ya, Jalan Raya Pandeglang Labuan nih. Kalau kita tadi belok ke kanan itu ke ini ya, ke arah Pantai Anyer Labuan. Kita lurus aja nih, ada Pak Haji nih. Uset, mantep banget nih Pak Haji kita pakai ini nih, pakai Ninja RR nih.
Mungkin Pak Haji habis ini ya, habis apa ngerjain janda mungkin ya. Ada apa ya Pak Haji, kita masuk hujan baik sih. Pak Haji mungkin dia habis ngajarin tetangganya itu yang janda, habis diajarin ngaji sama dia tuh. Luar biasa ini Pak Haji, kita sangat mulia sekali ya. Aduh, maka kalau jadi orang tuh harus berprasangka baik ya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah sesuatu kebaikan akan menghampiri kita. Dan kita bicara sebuah keburukan seseorang, pasti kita akan dihampiri dengan sesuatu yang buruk juga. Ayo Pak Haji, salpok ini sama paha Pak Haji tuh, takut kena knalpot. Lanjut Pak Haji, lanjut, gaskeun. Udah hirauin aja ya Pak Haji ya. Semoga aja Pak Haji berikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, kebarokahnya, selamat sampai tujuan. Karena anak dan istri beliau mungkin menunggu, begitu ya. Anak dan istri beliau menunggu. Aduh, semoga diberikan keselamatan dan kebarokahannya ya Pak Haji. Lanjut ya Haji, lanjut. Kita tadi topiknya apa ya, lupa ini kalau nggak salah tadi saya ngomong ini ya, topik pembicaraan kita nih di hari Sabtu, di tanggal 4 Januari nih, di hari Sabtu pertama di tahun 2026. Mau ngomong nih tentang keberkahan dalam membina ataupun menjalani kehidupan berumah tangga. Emang rumah tangga ini sesuatu yang tidak gampang untuk kita jalani. Awalnya mungkin kita hanya berpikir mencintai seseorang, hidup bersama, hidup bahagia, makan sepiring berdua siap, hidup bersama sampai rambut memutih gitu, sampai kulit mengering, kulitnya udah sampai mengering juga. Tetap aja yang namanya hayalan mungkin ya, waktu kita muda tuh hanya berhayal seperti itu ya, kita mencintai seseorang, terus tuh habis itu tuh kita menikah, membina rumah tangga, punya anak, hidup senang. Tapi pada kenyataannya ibadah ini ya, sebuah ibadah yang paling lama ini, yang paling berat ini emang rumah tangga ini ya. Banyak banget nih lika-liku kehidupannya. Jadi jangan pernah mencintai seseorang dilandaskan hawa nafsu kita ya. Kita mencintai seseorang dilandaskan dengan sebuah ibadah mungkin ya. Dari awalnya mungkin kita mencintai orang itu, akhlaknya juga kita harus cintai ya. Jadi lika-liku kehidupan ini, lika-liku kita dalam membina rumah tangga ini memang banyak sekali ya cobaannya ya. Mungkin bisa datangnya dari pasangan kita, dari mertua kita, ataupun misalnya cobaan itu lika-liku itu dari saudara-saudara ipar kita, apapun dari diri kita sendiri tentunya ya. Keburukan dari diri kita sendiri itu yang susah kita untuk mengetahuinya, karena yang kita tahu nih, diri kita itu tuh adalah seseorang yang paling baik, paling benar mungkin ya. Tapi pada kenyataannya mungkin di diri kita ini yang ada banyak salahnya. Makanya kita itu harus sering berintrospeksi diri ya, agar tahu kesalahan kita, keburukan kita, kekurangan kita kepada pasangan kita, kepada mertua kita, ataupun kepada adik ataupun kakak ipar kita. Namanya kita berumah tangga ya, cari pasangan yang mencintai kita, yang mencintai keluarga kita, baik buruk di diri kita sama-sama yang membenahi keburukan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam pasangan kita. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama namanya dalam kehidupan rumah tangga ya, berumah tangga pasti banyak sekali lika-liku ya dalam kita membina rumah tangga. Salah satunya itu tuh bisa datang dari pasangan kita, mertua kita, dan juga saudara-saudara ipar kita gitu.
Nih Aus nih mau ngisi bensin dulu ya. Kalau ada tukang bensin kita udah siap-siap nyucus nih. Mungkin di sini ada tukang ini ya, ada pom bensin. Kalau tukang bensin sih banyak mungkin ya. Kalau misalnya pom bensin mungkin masih jarang ya. Namanya daerah ini daerah masih perkampungan, tapi kalau menurut saya sih ini perkampungan udah maju banget ya. Banyak terlihat dari banyak ruko-ruko, dari banyak ini ya, banyak kendaraannya nih, banyak kendaraan di sini nih, mewah-mewah nih kayaknya kendaraannya. Ini masih ini ya, kita masih di tepat nih di Jalan Pandeglang ya, di Jalan Pandeglang Pari kalau nggak salah nih. Kalau kita mau menuju ini nih, menuju arah Pandeglang ya, tepat di jam 10 malam di waktu Indonesia bagian barat ya, kita nyucus lagi pelan-pelan aja ya. Dengan pembicaraan kita tadi ini seperti tadi ya, kita pembicaranya topik tentang berumah tangga. Tadi yang pertama udah dijelasin ya, lika-liku dalam membina rumah tangga itu yang pertama. Terus yang kedua apalagi ya, pasti di dalam rumah tangga itu selalu ada ini nih yang kedua nih, namanya kehidupan berumah tangga ya, pasti ada saja nih cobaan yang selalu datang ya. Banyak juga di sini nih, Maxim ada Maxim tuh, ada di sini banyak online juga nih, banyak taksi online nih. Kayaknya prospek banget ini ya kota Pandeglang nih. Banyak apa nih namanya, banyak ini nih, banyak kendaraan online nih. Mungkin kalau udah banyak kendaraan online nih, jadi masyarakat bisa beralih ke kendaraan online ya nih, karena kendaraan online menurut saya sini jauh ini ya, jauh lebih murah mungkin. Kalau misalnya kita sendirian sih mungkin cukup naik angkot ya. Kalau naik angkot itu cukup terjangkau ya, tapi kalau untuk sekali berempat itu kalau menurut saya sih lebih cocok tuh naik online ya. Kalau lebih dari satu ya, kalau pengen kenyamanan yang ekstra ya, kita sendiri naik ini ya, naik angkutan online tuh pasti jauh lebih nyaman. Dilanjut lagi yuk, yang namanya apa tuh, mencari sebuah kebarokahan dalam membina rumah tangga, menjaganya agar tetap utuh nih. Yang kedua ya, mungkin cobaan itu selalu datang ya. Oke. Yang kedua, jadi cobaan dalam kita berumah tangga pasti itu akan selalu datang ya. Mungkin bisa datang dari yang tadi saya sudah ceritakan mungkin ya, dari pasangan kita ya, yang mungkin tidak searah jalan pemikirannya sama kita. Datang dari mertua kita nih, kita selalu saja mungkin ya, selalu salah mungkin di mata mertua, selalu saja salah di mata pasangan kita. Mungkin itu adalah sebuah lika-liku ini ya, lika-liku berumah tangga yang namanya kita hidup berumah tangga ya, pasti ada aja ya, ada aja cobaannya. Misalnya kita nih mempunyai pasangan kita mungkin sikapnya itu temperamental, misalnya cepet emosi gitu, cepet marah-marah, ataupun pasangan kita sikapnya ini apa tuh, kurang perhatian sama kita, acuh tak acuh. Mungkin pasangan kita juga males gitu ya dalam usahanya, mungkin kurang semangat mungkin dalam mencari rezekinya nih, jadi selau-selau aja ya. Masih bergantung sama kita. Mungkin namanya kehidupan berumah tangga pasti ya, orang-orang itu pasti ada beda-beda mungkin ya masalahnya. Mungkin kita pernah berselisih paham mungkin ya dengan saudara-saudaranya, kakak ipar ataupun adik ipar mungkin gitu. Namanya kita berumah tangga nih, kita mau melakukan apa aja nih, kalau orang udah nggak suka pasti apa yang kita lakukan tetap aja tidak suka ya. Udah kayak ini ya, mereka itu tuh udah kayak netizen ya, jadi kerjanya itu nyinyir mulu gitu. Tetap aja kita harus slow ya menghadapinya, harus slow, enjoy, jangan pernah pedulikan apa yang kita dengar, apa yang mereka
bahas tentang keburukan kita, itu masih gosip ya, biarkan mereka yang menanggung dosanya. Kalau ada sebuah keburukan yang dari mulut kita terucap, insya Allah kan sesuatu itu akan menjadi buruk. Dan apabila ada kebaikan, pasti sesuatunya akan menjadi baik kan. Udah tadi saya terangkan ya. Dan yang ketiga, yuk singkat padat. Nah, udah nyari pom bensin, mana pom bensin nih. Kita udah sampai ini, udah lewat alun-alun Pandeglang nih. Kita udah ada di pertigaan Tugu nih, Tugu apa ini namanya ya. Yang jelas sih kita udah ini ya, udah lewat alun-alun Pandeglang. Kita nyari pom bensin ya, kalau ada pom bensin sebelah kiri boleh kita isi bahan bakar dulu ya. Yang ketiga apalagi nih, ini ya, kadang-kadang sikap pasangan kita mungkin ke kita tuh kurang care mungkin ya, kurang bisa melayani mungkin, khususnya itu bagi lelaki ya. Lelaki kadang-kadang tuh apa baik ya, pengen dilayani, makannya, minumnya, apa baik gitu ya, pengen pengen dilayani, mau kerja pengen iniin dulu nih, pengen apa tuh, bajunya pengen disiapin dulu, celananya pengen disiapin dulu, bajunya pengen dipakein, celananya pengen dipakein, repot juga ya. Aduh, siateraninya kelihatan repot, ntar pengen nambah lagi. Aduh, ada baik ini ya hostnya. Ya intinya sih gitu mungkin ya, namanya lelaki mungkin dia tuh pengen ini ya, pengen dilayani, udah kayak raja ini ya, udah kayak raja Fir'aun meren. Emang mungkin itu suatu kewajiban ya, suatu kewajiban nih bagi wanita untuk melayani lelaki, dan bagi lelakinya nih suatu kewajiban Anda ya sebagai lelaki, kita sebagai lelaki untuk memenuhi semua kebutuhan istri kita ya. Kita jangan ini ya, jangan terlalu egois ya, hanya mementingkan kebutuhan diri kita tanpa memenuhi kewajiban kita nih sebagai suami. Jangan lupa itu tuh, sayangi dia, harus sayangi istri kita ya, harus sayangin istri kita. Istri tetangga mah jangan ya, apalagi istri yang udah dipecat-pecat sama suaminya. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Sayangi istri kita dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Insya Allah rumah tangga kalian itu akan dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Itu ya, kalau nggak salah itu. Aduh, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kita slow dulu ya, kita belok kiri dulu, icik dulu, pelan-pelan. Apalagi ya, kita untuk menuju rumah tangga idaman nih. Aduh, pelan-pelan ya. Aduh, kita masih masih tepat berada di Jalan Pandeglang ya, Jalan Pandeglang arah ke Serang, Banten ya nih. Tinggal ini ya, kita bagaimana caranya untuk kita menggapai suatu kebahagiaan dalam berumah tangga, yaitu seperti tadi mungkin ya, kita harus saling percaya, saling menerima, dan harus saling menggenggam ya. Diartikan saling menggenggam ini saling saling mendukung dan saling mempercayai dalam suatu ada urusan mungkin ya. Kita itu harus percaya dengan pasangan kita, harus percaya dengan suami kita ataupun istri kita. Kalau kita nggak percaya sama pasangan kita, mau percaya siapa lagi ya. Namanya pondasi itu, namanya batu karang itu pasti akan selalu diterjang oleh ombak dan badai gitu, abangku. Karena gini ya, Allah itu udah menyiapkan suatu ganjaran yang paling besar ya. Ganjaran ini gede banget nih, besar sekali nih kalau kita bisa bisa melewati bahtera rumah tangga dengan baik dan benar ya. Rumah tangga yang berhasil tuh salah satu ciri-cirinya ini nih, tidak pernah ataupun selalu berhasil dalam menghadapi sebuah masalah, selalu saling menjaga antara pasangan kita.
Pokoknya saling melengkapi ya. Kalau kita pengen mendapatkan sebuah ataupun menjalani sebuah rumah tangga yang berhasil tuh, saling percaya, saling nerima gitu, saling mempercaya, saling menerima, saling mendukung, saling mencintai ya. Harus kuat-kuat menahan semua terpaan ataupun cobaan di dalam hidup kita ya. Karena cobaan, terpaan dan dan sebuah cobaan itu pasti akan selalu ada ya. Namanya hidup berumah tangga ya. Semoga kita semua ya, semoga kalian diberikan kekuatan dalam menjalani rumah tangga kalian ya. Semoga kalian diberikan kebarokahan dalam menjalani rumah tangga ya, diberikan kesenangan dunia akhirat, kesenangan yang abadi tentunya ya, kesenangan dunia akhirat gitu. Dan kita ketika merasa tidak sanggup lagi dalam membina rumah tangga kita ya, dalam menghadapi pasangan kita, dalam menghadapi cobaan bahtera rumah tangga, kalian semoga semangat ya, jangan pernah berpikiran seperti itu ya, jangan pernah kita berpikiran kita tidak berhasil, kita udah gagal, kita tetap konsisten ya. Bahwa semua yang sudah kita lakukan ya dalam kita membina rumah tangga ini tidak terbuang sia-sia ya, artinya tidak sia-sia ya. Itu akan akan ditimbang ya, amal baik dan buruk kita dalam menjalani rumah tangga. Biarkan saja Allah yang menilai-nilai ya, menimbang-nimbang suatu keburukan kita dan kebaikan kita ini nih, dan kebenaran kita ini banyakan mana ya. Biarkan Gusti Allah yang menilai atas rumah tangga, atas diri kita, atas pasangan kita gitu mungkin ya. Dan ada berapa hal nih yang mungkin saya lupa ya. Kita itu harus berhasil dalam mendidik anak-anak kita nih untuk menjadi kepribadian yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha ya, berguna ataupun bermanfaat untuk negara, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada bangsa dan agama gitu ya. Semoga anak-anak kita diberikan sosok-sosok seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Itu tugas kita ya, tugas kita sebagai orang tua nih, bukan hanya tugas seorang ayah ataupun seorang ibu ya, kita mendidik anak-anak kita. Nah, itu tugas kita bersama ya, tugas kita bersama dalam membina ataupun menjalani bahtera rumah tangga gitu. Harus kompak intinya. Kita kalau berumah tangga harus punya alurnya nih. Mau dibawa kemana hubungan kita gitu, mungkin ya, harus tahu arah dan tujuannya ya. Namanya bahtera, mungkin ya, namanya bahtera nih, kita diibaratkan itu sebagai lelaki itu sebuah nahkoda ya, ataupun supir kapal gitu ya. Kita harus bisa mengarahkan sesuatu yang tidak baik mungkin menjadi baik itu. Kalau misalnya namanya kita lelaki ya, pasti diberikan tanggung jawab yang lebih ya dari seorang wanita. Oke. Bagi lelaki tadi ya, udah saya pesankan ya, Anda tuh harus bisa membawa bahtera rumah tangga Anda nih ke jalan yang lurus ya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena suatu saat nanti mungkin nih Anda akan dipertanggungjawabkan ya sebagai kepala rumah tangga ya, terhadap apa yang sudah Anda lakukan nih. Belok kiri, kita ngisi bensin dulu ya. Seperti itulah intinya mah, lelaki itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi ya, bukan sesuatu yang didapatkan lelaki ataupun pelayanan dari seorang istri, seorang anak itu yang dituntut sebagai lelaki ya, tapi lebih dari itu ya, sebuah tanggung jawab. Aduh,
lumayan juga dari tadi udah kebanyakan cincang mungkin saya. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua dimanapun anda berada ya, diberikan kesehatan dan kebarokahannya, amin ya robbal alamin. Kita isi bensin dulu ya. Aduh, abang salpok abang nih. Iya abang tahu bang, aku salpok sama kamu bang. Kolornya itu tuh begini gregetan nih, pengen aku pelorotkan gitu loh. Lolornya tuh pengen aku duruk. Aduh. Greget ya kalau lihat abang-abang kayak gini pakai kolor. Lagi transaksi apa nih? Iya bang, santai bang. Udah abang pokoknya mau masuk TV Trans 7 nih, jadi ini nih. Jadi iya bang, siap nih aku rekam. Jadi ini nih, jadi aktor bang, udah jadi aktor. Ini bang nih, apa namanya tuh? TKP tuh, jadi artis TKP abang, ntar udah aku daftarin. Duh, bener-bener nih, so Swiss banget nih abang. Dan aduh. Dan abang operator pom bensin ya. Kita mau isi solar dulu ya, biar kita langsung encus gitu. Kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan, kita cek dulu ya. Pertama bahan bakar, kedua angin-anginnya, ketiga radiator, dan keempat angsurannya tuh. Jangan sampai telat. Kalau telat bahaya, bisa digondol. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bye bye abang. Udah gini kali abang. Isi solar bang ya, 500 juta triliun liter bang. Ada nggak bang? Penuhin sekalian pembisnisnya, saya beli. Isi 100.000. Lala gua nih isi 100.000 aja, gayanya isi 1 juta triliun rupiah. Ampun. Pas-pasan doang ya, gaya doang. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.